Terus berdoa. Jangan pernah berputus asa. Jangan berpikir bahwa sudah setahun lebih kami berdoa, belum juga. Tidak. Terus berdoa. Jangan sampai berhenti ya sebelum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi salah satu di antara kaum muslimin doanya dikabulkan, maka manfaatnya untuk seluruh manusia. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang uh, apa manhaj salaf ini. Sekarang kita masuk pada fihi masail, ya, masih berkaitan dengan kesalahan ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah memiliki kesalahan, iya, karena tidak ada yang maksum, tidak ada yang terpelihara dari kesalahan. Di seorang yang dikenal sebagai ahlus sunnah kemudian tergelincir dalam satu kesalahan, tidak serta merta ditahdzir dan dilarang orang belajar darinya, tapi yang wajib adalah diingatkan akan kesalahannya, ditinggalkan kesalahannya, diingatkan agar dia rujuk kembali kepada kebenaran, ya, dengan lembut, dengan baik, dengan santun, tanpa mengurangi kehormatannya, ya, karena yang jadi patokan itu adalah asalnya dia adalah ahlus sunnah. Banyaknya kebaikannya lalu tergelincir dalam satu dua perkara ini adalah hal yang terjadi pada setiap manusia. Tidak ada manusia yang terjaga kecuali para nabi dan rasul. Ya. Para sahabat pun satu persatu mereka tidak semuanya benar. Tapi mereka dijamin sebagai secara kolektif bahwa mereka tidak mungkin bersatu di atas kesalahan. Ya. Nah. Baik. Al-ula fihi masailu, yang pertama, ada berapa pokok perkara yang harus kita pahami? Ada sekitar 8. Al-ula, yang pertama, wujubul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Wajibnya menegakkan amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik, menyuruh berbuat baik, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, ya. Karena dalam ayat di awal bab, ayat 110 surat Surat Ali Imran, Allah jelaskan sifat umat terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan ini pondasi pokok dalam agama kita. Bagaimana kita bisa menegakkan tauhid kalau kita tidak menyuruh orang untuk bertauhid? Dan bagaimana kita bisa memusnahkan kesyirikan kalau kita tidak melarang orang berbuat syirik? Maka harus tegak amar ma'ruf nahi munkar. Ya, harus tegak amar ma'ruf nahi munkar. Dan dia fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menegakkannya, maka selesai. Tapi kalau tidak ada sama sekali, kemudian mati di tengah umat atas nama hak asasi manusia, maka ini berbahaya. Semuanya akan berdosa. Ya. Ini suatu perkara yang sekarang banyak diabaikan kaum muslimin. Amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan orang tua sekarang terhadap anak. Banyak orang tua tak berani menyuruh anaknya mengerjakan yang ma'ruf dan tak berani mencegah yang munkar. Padahal mereka yang membesarkan, mereka memeliharanya, mereka ibunya mengandungnya, ya. Mereka anak-anak ini berasal dari sibiran tulang mereka. Nah, ini terkenal dalam bahasa Minang, anak kandung sibiran tulang. Ya. Lalu adalah aneh kalau orang tua justru takut amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga di rumah itu tidak tegak. Anak mau sholat lah, enggak. Ya, yang wajib itu cuma beri uang belanja. Nauzubillah. Ya. Ya, orang tua harus tegak izzahnya, kemuliaannya pada anak-anak, bukan sebaliknya. Baik, kemudian ats-tsaniyah minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari ar-raddu 'ala kulli man akhta'a fid din. Ya. Minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari ar-raddu 'ala kulli man akhta'a fid din. Artinya apa? Termasuk amar ma'ruf nahi munkar, membantah setiap orang yang salah dalam masalah agama. Tapi tidak semua orang harus membantah.
serahkan kepada ahlinya. Serahkan kepada ahlinya. Kalau kesalahan ulama lalu orang awam yang berkuar-kuar, bukan lagi kebaikan yang dihasilkan, tapi caci maki. Dan bisa jadi ulama yang salah tersebut, ustadz yang salah tersebut telah meninggalkan kesalahan itu, dan orang awam tetap dengan caci maki. Ini menimbulkan kerusakan. Kerusakannya apa? Akhirnya, ya, bimbingan para ustadz, bimbingan para ulama ditolak oleh orang awam karena mereka sudah biasa melecehkan ulama hanya karena satu kesalahan. Makanya tidak boleh sembarang orang. Serahkan kepada ahlinya. Yaitu para ulama juga. Dan Allah senantiasa menjaga agama ini dengan adanya ulama-ulama yang senantiasa mengingatkan akan kebenaran, ya, dan menegur orang-orang yang salah. Mereka biarkan para ulama saling menasihati. Dan banyak contohnya dari salaf kita. Para ulama kita sekarang pun begitu. Karena mereka mengirim surat yang tidak terbuka untuk umum. Sehingga nasihat itu menyentuh hati dan menyadarkan ulama yang tergelincir akan kesalahannya. Saya pernah membaca sebuah kisah seorang ulama senior juga di Makkah atau di Riyadh. Ya. Beliau ini menghalalkan musik. Lalu ditegur oleh Syekh bin Baz rahimahullah dengan kata yang lembut, dan beliau mendoakan agar Allah mencabut dari hati ulama yang menghalalkan musik ini keyakinannya yang salah ini. Nasihat yang lembut dengan bahasa yang baik menyentuh jiwa itu kemudian menghasilkan apa yang diminta oleh Syekh bin Baz kepada Allah SWT. Sehingga kemudian muncul rasa benci di hatinya terhadap suatu yang haram ini. Andai kan langsung dicela, dicaci maki. Ya. Sementara dia ahlu sunnah, tapi dalam masalah ini dia mengikuti pendapat yang salah. Sehingga ulama ini, anda lupa namanya, beliau semakin cinta kepada Syekh bin Baz, semakin cinta pada kebenaran. Dan mencintai Syekh bin Baz karena kelembutannya dalam menasihati sesama ahlu sunnah. Ya. Baik, kemudian ya. Nah, kalau ahlul bid'ah, tentu ini menjadi kewajiban orang yang tahu akan sunnah untuk membantah. Ini sesama ahlu sunnah. Ya. Kalau terhadap ahlul bid'ah tentu harus, ya, dibantah. Ya. Tergantung bagaimana keadaan bid'ahnya tersebut. Jika tersembunyi, tidak diketahui awam, maka sebaiknya secara tersembunyi pula. Karena kalau bid'ah yang tersembunyi kemudian diberi peringatan secara terbuka, justru akan membuat orang terpukau dengan bid'ahnya, orang-orang awam akhirnya malah menerima bid'ahnya, menolak, ya, koreksian dan bantahannya. Ya. Begitu seterusnya. Kalau terbuka, maka terbuka pula. Ya. Disesuaikan dengan keadaan, menimbang maslahat dan madarat. Menimbang maslahat dan madarat. Dan serahkan kepada para ulama. Serahkan kepada para ulama, para da'i, para ustadz yang memiliki ilmu dalam masalah ini. Tidak semua orang terjun. Ya, gitu. Dan penuntut ilmu yang pertama kali yang harus dilakukan adalah belajar. Bukan sibuk membantah orang. Karena ilmu belum cukup. Senjata belum cukup, benteng belum berdiri, dia sudah pergi berperang menghadapi musuh. Kalah. Ya, kalah nanti. Tugas pertama itu belajar. Sibukkan diri dengan belajar. Jangan sibuk berbantah-bantahan dengan orang-orang yang menyimpang. Serahkan itu kepada orang yang berilmu. Ya. Baik. Yang ketiga, ats-tsalitsatu la yakadu yaslamu ahadun minal wuqu'i fi zalali wal khata'. Ya. Tidak ada seorang pun yang selamat, hampir tidak ada. Ya, hampir tidak ada seorang pun yang selamat dari ketergelinciran dan salah.
Yang selamat hanya sedikit, yaitu para nabi dan para rasul. Mereka maksum. Ya. Itu pun dilindungi oleh Allah SWT. Bukan karena mereka makhluk yang sempurna, tidak. Mereka dipelihara oleh Allah SWT dari kesalahan. Ya. Maka disebut maksum. Dijaga. Ya. Siapa yang menjaga? Allah. Makanya kalimat maksum itu sirahnya sirah ismul maf'ul. Bentuknya bentuk isim maf'ul. Kalau yang belajar soroh ini tahu. Ya. Asma ya'asimu. Ya. Kemudian ismul fa'ilnya asim, yang menjaga. Yang ismul maf'ulnya maksum, yang dijaga. Jadi bukan karena kesempurnaan para nabi dan rasul, bukan. Tapi karena Allah menjaga mereka. Nah, jangan salah kaprah menganggap para nabi ini manusia sempurna tanpa salah karena kehebatan pribadi mereka, bukan. Tapi karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, ini kemudian yang keempat, ya, ini kita akan tambahkan nanti dari kitab, dari risalah yang singkat dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Baik. Ar-rabi'ah, yang keempat, kaunul mukhti'u min ahli sunnati la yamna'u min wujubir raddi alaihi wa bayani khata'ihi. Seorang yang berbuat kesalahan atau melakukan kesalahan, dia berasal dari ahlus sunnah, ya, tidak menghalangi wajibnya kita menjelaskan atau membantah kesalahannya dan menjelaskan kesalahan. Tapi jangan semua orang. Ukur kadar diri kita, serahkan kepada ahlul ilmi. Makanya nanti biasanya para ahlul ilmi itu akan membantah suatu kesalahan dan menjelaskan kesalahannya agar saudaranya yang salah ini kembali kepada kebenaran. Ya. Sehingga para ulama dahulu itu sering mereka berkirim-kirim surat untuk menasihati satu sama lain. Agar dia tidak dibiarkan terjerumus dalam kesalahan. Nah, tegaklah amar ma'ruf nahi mungkar oleh ahlinya. Ya, seorang yang salah, dia berasal dari sunnah, bukan berarti kesalahannya didiamkan. Itu maksudnya. Jangan sampai karena gara-gara dia dari ahlus sunnah, kemudian dia salah lalu didiamkan. Nah, tidak dijelaskan kesalahannya. Justru yang tepatlah dijelaskan oleh yang ahli, yang berilmu pula, ya. Nah, kemudian dijaga kehormatannya. Tidak serta-merta ya ditahzir, manusia dilarang belajar kepadanya dan segala macamnya. Kalau ini dilakukan, maka enggak ada lagi ahlus sunnah akhirnya di muka bumi ini. Yang mentahzir pun bahkan banyak kesalahannya. Ya, kalau setiap kesalahan langsung tahzir, setiap kesalahan langsung tahzir, habis. Tak ada ahlus sunnah di muka bumi ini. Ya. Perhatikan ini beberapa riwayat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin dalam risalah beliau, Rifqan ahlas sunnah bi ahlis sunnah. Rifqan ahlas sunnati bi ahlis sunnati. Berlemah lembutlah wahai ahlus sunnah kepada ahlus sunnah. Ya. Baik. Imam Az-Zahabi ya, berkata, beliau berkata, ya, "Summa innal kabira min a'immatil ilmi idza kathura sawabuhu wa 'ulima taharrihi lil haqqi wattasa'a 'ilmuhu wa zahara dhaka'uhu wa 'urifa salahuhu wa wara'uhu wattiba'uhu yughfaru lahu zalaluhu ya wa la nudalliluhu wa natrahuhu wa nansa mahasinahu." Na'am,
wala naqtadi bihi fi bid'atihi wa khata'ihi wa narju lahu at-taubata min dzalika. Ini dalam kitab Syiar A'lamin Nubala jilid 5 halaman 271. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang besar dari imam-imam ahli ilmu, jika banyak kebenaran padanya, artinya dari ahlu sunnah, ya, akidahnya ahlu sunnah, berpegang kepada sunnah, dan dikenal bagaimana beliau mencari kebenaran, semangat mencari kebenaran, berpegang kepada kebenaran, luas ilmunya, nyata kecerdasannya, termasuk ahli ilmu, dan dikenal kesalehannya, dikenal waraknya, dikenal dia ittiba' kepada sunnah Nabi SAW. Lalu dia berbuat salah, ya, maka kesalahannya ini dimaaf. Kesalahannya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah saja mengampuni kesalahannya, apa hak kita mencacinya? Orang yang dikenal dengan ittiba'nya kepada sunnah. Untuk kita di Indonesia, termasuk ustaz-ustaz kita, siapa yang enggak punya salah di antara mereka? Nah, jangan sampai satu kesalahan, akhirnya justru kita bertindak melampaui batas dari kadar diri kita. Sedangkan Allah saja mengampuni kesalahan mereka. Apalagi kita, apa hak kita untuk menghakimi? Ya, wala nudalliluhu wa natrahu, dan tidak boleh kita menyatakan dia sesat dan mencampakkannya. Ya, tidak boleh kita melupakan kebaikan-kebaikannya. Di antara ciri manusia yang berpenyakit hatinya, melupakan banyak kebaikan hanya karena satu yang dia anggap salah ataupun sebuah kesalahan. Nah, ya, demikian. Wala naqtadi bihi fi bid'ati. Namun kita tidak boleh mengikuti dia dalam bid'ahnya atau kesalahannya. Jika dia terjerumus dalam satu bid'ah atau melakukan satu kesalahan, maka tidak boleh diikuti itu. Namun tak boleh pula dilupakan kebaikannya yang banyak. Ya. Ini ahlu sunnah asalnya. Berbeda kalau asalnya ahlul bid'ah, lalu dia punya kebaikan. Nah, ini berbeda sikapnya nanti. Ya. Ini yang orang asalnya adalah ahlu sunnah, akidahnya akidah ahlu sunnah. Dia terkenal dengan ittiba'nya kepada sunnah, ittiba' kepada fahmi salafis salih, ya, mencari kebenaran, mencari dalil, mengikuti pemahaman yang benar terhadap dalil. Lalu dia terjerumus dalam satu kesalahan, maka tidak boleh kita melupakan landasan pokok dia dalam beragama, yaitu akidahnya yang lurus. Ya. Wa narju lahu at-taubata min dzalika, dan kita berharap agar dia bertobat dari kesalahan itu, yaitu dengan mendoakannya, ya, dengan mendoakannya. Baik, kemudian beliau juga mengatakan dalam jilid 14 halaman 39-40, walau anna kullama akhta'a imamun fi ijtihadihi fi ahadil masaili khata'an maghfuran lahu qumna alaihi wa badda'nahu wa hajarnah lama salima ma'ana la ibnu Nasr wala ibnu Mandah wala man huwa akbaru minhuma wallahu huwa hadil khalqi ilal haqqi wa huwa arhamur rahimin fa na'udzu billahi minal hawa wal fazazati. Seandainya kita setiap kali ada seorang imam yang salah dalam ijtihadnya, dalam satuan, dalam perkara-perkara, ya, dalam detail-detail masalah, dalam satuan-satuan masalah, satuan-satuan perkara agama, bukan dalam pokok perkara agama, tapi cabang-cabangnya, ya. Suatu kesalahan, seorang imam yang melakukan suatu kesalahan yang diampuni baginya dosanya. Karena orang berijtihad, jika dia salah dapat satu pahala, tidak berdosa. Jika benar dia dapat dua pahala. Nah, adalah sebuah kebodohan. Orang yang berijtihad salah dapat pahala, lalu kita justru menggali dosa untuk diri kita dengan mencaci kesalahan. Paham ini ya? Nah. Kalau seandainya setiap imam itu salah dalam ijtihadnya, dalam satuan-satuan masalah agama, ya,
dalam afrad, ya. Kesalahan yang diampuni baginya dosanya, lalu kita berdiri melawannya, kita mengatakan dia ahli bid'ah, lalu kita meninggalkannya, menghajarnya, memboikotnya, maka tidak ada seorang pun yang selamat dari kita. Baik itu Ibnu Nasr, itu Ibnu Mandah, ini ulama-ulama besar, ya. Tidak pula orang yang lebih besar lagi dari mereka. Tidak ada yang selamat. Dan Allah, dialah yang memberi petunjuk kepada makhluknya ke jalan yang hak. Dan Allah lah Arhamur Rahimin, ya, paling penyayang. Fa na'udzu billahi minal hawa wal fazazati. Maka kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu dan sikap kasar. Ya. Berarti orang yang sebentar-sebentar mentahzir sesama ahlu sunnah karena satu dua kesalahan, ini orang yang mengikuti hawa nafsu dan hatinya keras. Ya. Apalagi penuntut ilmu. Ini media sosial nih bahayanya. Kita tidak tahu di media sosial tuh, si fulan ini siapa. Ya. Hati-hati bermain media sosial, grup WA, Telegram, Instagram, ya, apalah macam-macam, Facebook. Kalau ingin juga bermain di dunia media sosial, ambil faidah, ambil ilmu, belajar saja. Jangan ikut berdebat, jangan ikut tahzir mentahzir, itu bukan makanan kita. Serahkan kepada ahlinya, ya. Kenali kesalahan orang-orang yang dikritisi oleh para ulama, tinggalkan. Ini berkaitan kesalahan ahlus sunnah. Baik, kemudian juga beliau juga berkata, ini kita cukupkan 3 ini. Walau anna kulla man akhta'a fi ijtihadihi ma'a sihhati imanihi wa tawakhihi liittiba'il haqqi ahdarnahu wa badda'nahu laqalla man yaslamu minal a'immati ma'ana rahimallahu al-jami'a bimannihi wa karamihi. Seandainya setiap orang yang berbuat kesalahan dalam ijtihadnya disertai dengan kebenaran imannya, ya, dan kesungguhannya mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran, lalu kita rendahkan dia, kita sebut dia sebagai ahli bid'ah, maka sungguh sedikit orang yang selamat dari para imam-imam bersama kita. Ya. Gak akan ada yang selamat. Ya. Semoga Allah merahmati semuanya dengan karunia dan kemurahannya. Baik, ini beberapa tambahan dari risalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Kita lanjutkan. Al-khamisatu al-wuqu' fi az-zallati wal khata'i la yastalzimu al-hukma bil bid'ati ma dama al-mukhti'u min ahli sunnah. Yang kelima, terjatuh dalam kesalahan, ya, tidak mesti pelakunya dihukumi sebagai ahli bid'ah selama yang salah itu asalnya ahlus sunnah. Ya, selama asalnya dia adalah ahlus sunnah. Ya. Baik, yang ke-6. Ini juga cukup jelas dengan penjelasan atau ucapan Imam Az-Zahabi tadi. Ya, terjerumus ahlus sunnah yang terjerumus dalam kesalahan, ya, tidak harus dihukumi sebagai ahli bid'ah selama dia termasuk ahlus sunnah. Ya, hukum asalnya dia ahlus sunnah. As-sadisah, yang ke-6. Al-hadaru minat tanfiri an ahli sunnati bil khata'i waz zallati. Peringatan keras agar tidak membuat orang lari, ya, tidak menghalangi orang dari ahlus sunnah hanya karena satu kesalahan dan ketergelinciran. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kebenaran itu 100% dia nggak tahu. Apalagi masuk kepada detail-detail masalah.
kepada rincian-rincian masalah. Maka Ustaz antum bisa saja berbeda pendapat sehingga ada yang salah, ada yang benar. Tapi apakah kemudian gara-gara itu antum tinggalkan, antum larang orang menghadiri Ustaz antum? Lalu kepada siapa nanti? Kalau para ulama ditahzir oleh orang-orang awam ini berbahaya. Lalu kepada siapa manusia akan belajar? Kepada orang awam, pada yang mentahzir lah. Ini berbahaya, ya. Dan pintu ini bukan untuk semua orang. Baik. As-sabi'atu, yang ketujuh. Salamatu manhaji ahlus sunnati wal jama'ati minat ta'assubi lil ashkhasi wal ahzabi. Ya. Selamatnya metode ahlus sunnah atau jalan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Selamatnya, bebasnya jalan ahlus sunnah wal jamaah dari fanatisme terhadap personal, terhadap person, terhadap orang dan golongan-golongan. Nah, dari mana kita bisa ambil ini? Kenapa kesimpulannya seperti ini? Artinya ketika ada yang salah, kesalahannya harus dijelaskan. Dia harus dinasehati. Ya. Jangan gara-gara dia, dia Ustaz saya kalau salah, biarkan saja. Itu fanatik. Fanatik itu menghalangi pelakunya dari bersikap adil. Nah, bersikap adil terhadap ahlu sunnah yang salah adalah menghargai kebaikannya dan menjelaskan kesalahannya dengan baik. Dengan akhlak. Jangan mentang-mentang kemudian menyebut seorang ustadz yang banyak jasanya dalam dakwah ini dengan sebutan fulan, si fulan. Nah, menyebut namanya saja. Menyebut nama seorang guru, seorang ulama, ya, dengan namanya saja di belakang dia adalah sebuah adab yang buruk, apalagi di hadapannya. Ya. Nah, ini banyak nih sekarang nih yang mengacau-ngacau ini, di antaranya orang-orang seperti ini. Ya. Yang baru mengaji kerjanya mentahzir. Ya. Tidak bisa membedakan mana perkara-perkara ijtihadiyah, ya. Mana masalah-masalah yang patut dijadikan sebab untuk mengeluarkan orang dari barisan Ahlussunnah atau tidak. Ya. Hanya belajar saja, fokuskan pada belajar. Termasuk yang paling penting itu adalah Al-Quran, ya, kemudian bahasa Arab, kemudian akidah, ibadah, dan akhlak. Ya. Bahasa Arab ini bagi kita yang non-Arab ini termasuk perkara yang wajib agar kita paham syariat ini. Ya. Jadi Ahlussunnah ketika yang salah itu adalah bagian dari mereka, mereka koreksi. Tidak ditutupi, ya. Tapi tidak pula menjatuhkan harga diri. Ditempatkan sesuai dengan tempatnya, diperlakukan dengan adil. Berbeda dengan selain Ahlussunnah. Ya. Karena mereka terbalik. Demikian banyak kesalahan orang, satu kebaikan diangkat-angkat terus. Sehingga seakan-akan kesalahan yang banyak tidak ada. Atau sebaliknya, kebaikan yang banyak, gara-gara satu kesalahan ini akan digoreng habis. Seakan-akan dia tidak punya kebaikan, seakan-akan yang dia miliki hanya kesalahan. Makanya orang-orang yang menyimpang ahlul bidah itu menyebut kesalahan Ahlussunnah itu jadi bahan tertawaan. Walaupun bahkan Ahlussunnah itu sudah bertobat dari kesalahan itu, mereka tetap akan mentertawakan. Ini dosa. Ya. Baik, yang terakhir, ats-tsaminatu. Ada tanya jawab, operator? Enggak ada. Enggak ada. Ya, baik. Ats-tsaminatu yang ke-8. Ahlus sunnati wal jama'ati hum aqwamun nasi bihaqqillahi ta'ala bil qiyami bidzabbi 'anid din war raddi 'anil mukhti'in kama annahum aqwamun nasi bihuquqil mu'minina bil istighfari wa salamatil qulubi. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah
manusia yang paling menegakkan, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pembelaan terhadap agama ini dan membantah orang-orang yang melakukan kesalahan. Artinya Ahlussunnah paling menegakkan hak Allah dengan membela agama ini, dijaga agar agama ini tetap murni. Salah satu caranya dengan apa? Membantah kesalahan. Walaupun itu bahkan dari Ahlussunnah. Ya. Kalau dari selain Ahlussunnah jelas itu dibantah. Membantah selain golongan Ahlussunnah itu manusia biasanya secara manusiawi kalau orang yang berbeda dengan kita segera membantah. Tapi yang sama dengan kita, bagaimana? Di sini keadilan Ahlussunnah. Ketika sesama Ahlussunnah ada yang tergelincir, segera diselamatkan, segera diingatkan. Tidak didiamkan, ini semua dewa apa dia salah. Tidak bisa. Karena ini ada hak Allah di dalamnya. Itu membela agama. Paham sampai di sini? Kira-kira paham ya? Saya kadang takut juga bahasanya terlalu rendah sehingga antum nggak paham gitu. Ya. Atau terlalu susah mungkin membahasakan. Ya. Warraddi 'alal mukhti'in, membantah orang-orang yang melakukan kesalahan termasuk dari Ahlussunnah. Kama annahum aqwamun nasi bihuquqil mu'minin bil istighfari wa salamatil qulub. Sebagaimana mereka juga adalah manusia yang paling menegakkan hak manusia, hak orang-orang beriman. Mereka juga ya, mereka menunaikan hak Allah SWT dengan membela agama Allah, ya. Kemudian mereka juga manusia yang paling menegakkan hak-hak orang beriman. Dengan apa? Dengan memintakan ampunan untuk orang beriman. Dan wasalamatil qulub, dan kebersihan hati. Di antara bersihnya hati orang-orang Ahlussunnah adalah ketika saudaranya salah, dia segera mengingatkan dengan baik agar saudaranya tidak terjerumus dalam jangka waktu yang lama dalam kesalahan, karena ingin saudaranya selamat pula di dunia dan di akhirat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bentuk dan bukti nyata cinta Ahlussunnah kepada sesama muslim. Mencegah saudara kita dari dosa itu karena cinta, agar dia tidak diazab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Mengajak dan menyuruh kaum muslimin berbuat ma'ruf itu karena cinta, karena hati yang bersih. Justru ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu bukti cinta dan kepedulian, bukti bahwa mereka tidak ingin masuk surga sendirian. Maka mereka mengajak yang saudara seiman, orang-orang beriman untuk menegakkan tauhid, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, ya, mengikuti sunnah. Lalu mereka melarang orang dari kemungkaran paling mungkar, syirik, bid'ah, maksiat dan segala macamnya, karena mereka mencintai orang-orang beriman. Sebagai bukti bahwa mereka tidak ingin masuk surga sendiri. Mereka ingin saudara-saudara seiman mereka juga selamat masuk surga bersama. Maka tuduhan kepada Ahlussunnah masuk surga namanya milik kamu, tidak. Allah telah mengutus Rasulnya, ditutup dengan Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada manusia jalan Allah, jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Apa saja hal-hal yang membawa ke surga, apa saja perkara yang menggiring ke neraka, sudah dijelaskan. Kalau Allah tidak jelaskan lalu kita pilih sendiri-sendiri, maka enggak tegak hujjah. Manusia bisa protes nanti, kami tidak tahu ya Allah, tidak ada engkau jelaskan, tidak ada engkau utus Rasul. Ya. Barang siapa yang mengatakan kebenaran relatif, dia telah menolak diutusnya para Rasul, mengingkari para Rasul dan tugasnya, mengingkari Al-Quran. Kebenaran sudah jelas. Tidak ada yang samar dari kebenaran ini. Kebenaran Islam itu sangat nyata, dengan bukti-bukti yang nyata. Hanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu yang menolaknya. Maka ini berbahaya. Jangan dibiarkan, kita harus membantah mereka dengan ilmu.
Ya. Dan kita harus terus belajar agama ini agar kita bisa istiqamah sampai akhir hayat kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah, ya, jaga hati kita terhadap sama ahlu sunnah. Sebagian kita kadang timpang menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala tapi tidak hak manusia, hak orang beriman. Dia tidak memohonkan ampunan untuk saudaranya, tidak mengharapkan kebaikan. Kalau ada saudaranya salah, dia jadikan sebuah alasan untuk mencacinya, untuk menyalahkannya. Kemudian dia meninggalkannya selamanya. Sekali bermusuhan selamanya. Bukan sifat ahlus sunnah. Antum bermusuhan terus tidak pasapuan. Berapa lama boleh kita tidak menyapa saudara kita? 3 hari. Ya, ada yang sudah 3 tahun, 10 tahun nggak bersapaan. Lalu ngaku ahlus sunnah. Masing-masing mengaku ahlus sunnah lagi. Nauzubillah. Ahlus sunnah itu manusia yang paling semangat melakukan islah. Bahkan yang tak terlibat diperintahkan oleh Allah untuk mengislah, melakukan perdamaian dan perbaikan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka perbaikilah hubungan antara dua saudara kalian yang berselisih. Maka kalau ngambok-ngambok, tidak tiba-tiba lah itu bukan sifat ahlus sunnah. Contoh nih, maaf. Kami ini juga manusia. Ya, yang kadang lupa dan kadang ingat. Kadang lupa, kadang tidak takana. Aku nambah ayo. Ya. Ada yang nggak dapat daging misalnya. Terus ngumpat-ngumpat marah-marah. Subhanallah. Kalau Anda tidak pernah nongol, tidak pernah nampak, gimana kami bisa memberi? Haruskah kami mengantar ke rumah, sedangkan sampai sore saja belum selesai kerja di sana. Ambil lalu waktu kemantan ke rumah. Lalu akibat itu, ya, kepanitia dicaci maki, wah, dianggap oleh dan sebagainya. Hanya karena dunia, lalu kita merusak hati kita dengan saudara-saudara seiman kita. Apalah artinya daging satu kantong kecil itu? Ya. Antum mungkin melihat, ya, panitia bekerja, dapatnya sama dengan orang umum karena mereka tidak dapat sebagai panitia. Ana sebagai pembina saja nggak dapat atas nama pembina tuh nggak dapat. Ana bawa daging itu jatah ana ikut korban. Kemudian teman yang nitip lalu ana. Kemudian mertua ikut korban 1 ekor sapi kemarin. Dibawa. Dimasak dikirim ke saudara-saudara. Ada jatah sebagai pembina yayasan? Tidak ada. Jangan gila hormat. Jangan gampang berburuk sangka hanya gara-gara itu lalu, ya, bermusuhan. Ada yang nggak dapat beras waktu bantuan beras dulu. Sampai ngumpat-ngumpat segala. Ahlus sunnah itu tidak mengharapkan dunia. Karena kami juga nama-nama yang masuk usulan teman-teman. Ada yang tertinggal karena jatahnya memang terbatas. Berlapang dada. Siapa tahu dengan berbaik sangka Allah beri lebih untuk kita. Katakanlah Ustaz yang boleh. Bagaimana mau ingat semuanya ini? Ya, kadang tidak ada berita, tidak ada informasi. Bagaimana akan datang informasi kalau bersua sudah lama tidak bersua? Tidak pernah muncul. Orang kalau jarang bertemu, jarang diingat. Iya Pak ya? Ya. Kajian nggak datang, bertahun-tahun nggak datang. Lalu giliran kurban mintanya diingat. Gimana kita udah jarang ketemu? Ya. Diajak oleh teman, tetap nggak datang. Nah, ini bukan perilaku ahlus sunnah. Hanya gara-gara seperti ini, kita kemudian bermusuhan, tidak bersapaan, tidak mau datang kajian. Tidak ngaji dah doh. Bantu nak pek dagiang. Ya, kalau ada je kah tu ya. Kok yo dek dagiang lapor kamu mau carian dagiang. Ya.
Oh, patang ustaz bakar-bakar nak diundang ada. Ambo tak ada mengundang secara khusus. Ya. Saya yang tiba alhamdulillah. Tak ada anak emas dan segala macam. Oh, pasabik nama fulan kau itu enggak. Siapa yang datang yang punya kesempatan silakan. Bahkan insya-Allah tahun depan kita akan adakan bakar-bakar untuk biar bisa kita berakrab ria begitu ya. Nah, itu di sekolah nanti setelah kurban berapa hari mungkin. Jadi sehingga kawan-kawan banyak datang, kita bisa bergembira. Karena Ahlus Sunnah itu orang-orang beriman itu juga wajib bergembira, tak serius terus. Ya, ada saatnya bergembira. Ya, bergembira menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.